Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga saat ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Maka ini adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala sudah pernah berjanjikan kepada kita bahwasanya orang yang bersyukur akan diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah berikan tambahan kita nikmat sehingga kita beribadah bisa merasakan daripada lezatnya orang beribadah, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sedikit demi sedikit merasakan kelezatan dan nikmat ibadah sebagaimana orang-orang soleh terdahulu pernah merasakan daripada nikmat ibadah tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap amal yang kita lakukan itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita melakukannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang kita bangun, kita lakukan ikhlas karenanya. Oleh karenanya jangan sampai kita beramal tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mensabdakan ar-riya tuhbitul amal. Riya itu bisa menghilangkan amal yang kita lakukan. Sehingga setiap kita beramal, di samping kita memikirkan bagaimana kita bisa beramal soleh beribadah, maka pikirkan bagaimana saya beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang namanya riya. Riya adalah lawan daripada ikhlas. Dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal ini menjauhkan diri kita daripada riya. Apa definisi riya? Riya itu adalah al-amalu li ghairillah. Melakukan sesuatu bukan karena Allah. Ustaz, tapi bagaimana kalau saya sholat tapi niat sholat saya bukan karena Allah? Karena pengen dipuji, pengen dibilang orang yang ahli ibadah. Apakah amal saya ini akan diterima oleh Allah? Maka dikatakan amal kita tidak diterima oleh Allah. Lalu bagaimana sholat saya sah ataupun tidak? Oh, sholat kita tetap sah. Tapi di balik kesahan tersebut pahalanya tidak ada. Jadi kita cuma dohirnya saja sah, tapi pahalanya tidak ada sama sekali. Sehingga mulai saat ini kita berpikir bukan bagaimana kita beramal, tapi kita berpikir bagaimana amal saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjauhkan penyakit riya daripada hati kita, dari setiap amal-amal kita. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah menegaskan dalam hadisnya, berapa banyak orang yang beramal akhirat tetapi tidak mendapatkan pahala karena niatnya tidak karena Allah. Jadi Nabi sudah ngasih wanti-wanti sama kita. Ada orang melakukan amal akhirat, dia sholat, dia hadir majelis taklim, dia berpuasa, dia haji, dia umroh, dia membaca Al-Quran, tetapi yang dilakukan itu amalnya tidak diterima oleh Allah karena niatnya bukan karena Allah. Jadi beramal gambarnya akhirat, tapi niatnya tidak karena Allah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun bentuknya akhirat. Sehingga di sini di samping kita perlu untuk beramal soleh, maka perlu juga kita memikirkan bagaimana amal saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita beramal dengan ikhlas karenanya, bukan riya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah menceritakan 3 manusia yang sampai detik ini 3 manusia ini sangat kita sanjung, sangat kita muliakan, tetapi di akhirat dia tidak diterima amalnya oleh Allah. Bahkan dalam hadis Nabi ceritakan dia dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mereka para ulama. Para ulama, para ustadz, para kiai datang di hari kiamat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mana amal saya? Setiap saya mengajar, setiap saya berdakwah, mana amal yang saya lakukan wahai Allah? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, tidak ada. Selama kau jadi ustaz, jadi kiai, jadi ulama, engkau beramal karena ingin dibilang orang alim. Engkau beramal karena engkau ingin dibilang orang yang memiliki ilmu agama.
engkau beramal dengan ilmumu karena engkau ingin dimudahkan urusan duniamu, maka itu semua sudah engkau dapatkan di dunia. Engkau sudah disanjung, engkau sudah disebut, engkau ingin dimudahkan urusan duniamu, maka itu sudah engkau dapatkan di dunia. Maka di akhirat kata Allah, tidak ada pahala bagimu. Wahai malaikat, seret ini ulama, ini ustaz, ini kiai ke nerakaku sekarang juga. Diseret ini ulama, ini kiai ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mereka orang kaya yang dermawan. Siapa orang enggak senang dengan orang kaya yang dermawan, tidak pelit tapi suka membantu orang. Lalu di hari kiamat, ini orang kaya meminta kepada Allah, ya Allah, mana amal ibadah saya dengan kekayaan saya? Saya bersedekah, saya membantu orang, mana amal saya? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai hambaku, tidak ada pahala bagimu. Kenapa ya Allah? Engkau selama ini beramal di dunia dengan hartamu, pengen dibilang orang yang baik. Engkau pengen dibilang orang yang dermawan. Engkau pengen dibilang ahli sedekah. Itu sudah engkau dapatkan di dunia. Di akhirat tidak ada pahala bagimu. Wahai malaikat, seret ini orang kaya yang dermawan, yang beramal bukan karenaku, ke nerakaku sekarang juga. Diseret orang kaya yang dermawan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang berjihad, orang yang membela agama Allah. Di hari kiamat dia datang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya minta pahala jihadku. Saya minta pahala saya berjuang membela agamamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, tidak. Tidak ada pahala bagimu. Engkau ini berjuang ingin dibilang seorang pemberani. Engkau berjuang ingin di akhir hidupmu, setelah engkau meninggal dunia, engkau berharap dibilang orang yang mati syahid. Itu sudah engkau dapatkan di dunia. Maka di akhirat tidak ada pahala bagimu sama sekali. Wahai malaikat, seret ini orang yang berjuang di jalanku ke nerakaku. Lalu diseret oleh malaikat orang yang berjuang, yang dikatakan berjuang membela agama Allah, lalu diseret oleh Allah melalui malaikatnya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya mari pada saat ini jangan sampai kita beramal tidak karena Allah. Manusia yang paling rugi di hari kiamat adalah manusia yang saat ini beramal soleh, melaksanakan ibadah, melakukan seluruh kebaikan-kebaikan, tapi niatnya tidak karena Allah, riya. Maka orang-orang seperti ini di samping tidak mendapatkan pahala, maka ditakutkan akan diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf. Mudah-mudahan amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal kita dijauhkan daripada riya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia sampai di akhirat insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saja yang bisa Al-Bagir sampaikan, kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.